Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan beribadah pada pagi hari ini untuk memuji meninggikan Tuhan. Tetapi sebelum daripada itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita boleh ada kembali di minggu pertama di bulan Juni. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita, anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan setiap permasalahan bahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membuka ibadah kita dengan satu pujian yang mengatakan sungguh besar setiamu.
Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sepekan Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi dan memberkati kami. Pagi ini ya Tuhan, oleh anugerah-Mu dan perkenanan-Mu, kami diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan saatnya kami akan memulai seluruh rangkaian acara ibadah kami. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai kepada berakhirnya, kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih dalam keadaan berdiri, jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama pada hitungan yang ke-3, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita masih dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Untuk menyambut persembahan ini, kita akan menyanyi bersama-sama dari Kemenangan Iman nomor 84 yang mengatakan laksana sungai yang mengalir. Setelah persembahan ini, saya mengundang Bapak Bertuli untuk membawa kita dalam pembahasan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, segala puji syukur kami naikkan kehadiran Tuhan, di mana pagi ini Tuhan kami umat, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, sekalipun kami saat ini secara terpisah dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih karena hari Minggu ini Tuhan boleh membawa kami untuk mempersekutukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah seminggu lamanya Tuhan terus menyertai umat-Mu. Tuhan senantiasa memelihara umat-Mu Tuhan, dan kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, bahkan secara berjemaat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu, di mana Tuhan terus masih memberkati kami semua di tengah-tengah situasi yang sedang melanda dunia ini. Tuhan sudah masuk pada bulan yang keempat, di mana kami semua menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tetapi kami melihat Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan terus mempercukupkan jemaat-Mu. Tuhan terus memulihkan keadaan jemaat-Mu ketika jemaat-Mu berada dalam sakit. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapak, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi jemaat-Mu, secara khusus bagi beberapa anggota jemaat yang Tuhan boleh tambahkan usia mereka pada minggu ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk Saudara Pinus Salegani. Pada tanggal 1 Juni Tuhan sudah memberkati sehingga boleh bertambah satu usia. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Frans Apong Pires yang Tuhan tambahkan satu usia pada 4 Juni. Kami juga berdoa menyerahkan Fritz Tapo yang Tuhan boleh tambahkan usia pada tanggal 7 Juni. Dan kami juga bersyukur bersama-sama dengan Paul Ben Ohe yang Tuhan sudah tambahkan satu usia. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pernikahan daripada hamba-Mu keluarga Bapak Ganis Febriano, di mana Tuhan boleh tambahkan usia perkawinan yang ketiga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam pergumulan daripada jemaat-Mu. Bapak, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami datang membawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan terus akan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan terus memberi kekuatan, Tuhan terus memberikan hikmat bagi umat-Mu di dalam menjalani situasi ini. Biarlah di tengah-tengah situasi ini Tuhan senantiasa menambahkan iman bagi kami semua, sehingga kami senantiasa kuat, kami senantiasa percaya di dalam menghadapi segala tantangan yang harus kami hadapi di dalam situasi ini. Kiranya Tuhan terus mencukupkan umat-Mu, Tuhan terus memberkati umat-Mu Tuhan. Ada banyak tantangan yang kami hadapi dalam situasi ini. Untuk sementara ini Tuhan, ada banyak lapangan pekerjaan yang terpaksa harus diberhentikan di sementara waktu. Bahkan ada saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau menjadi sumber berkat bagi mereka. Tuhan senantiasa ada bagi mereka di tengah-tengah situasi ini. Dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Mu berjalan di dalam kesusahan mereka sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan Tuhan akan situasi keadaan perekonomian keluarga. Mari Tuhan terus memberkati, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan akan pendidikan jemaat. Kami berdoa dan menyerahkan di mana dalam situasi ini anak-anak sekolah harus belajar secara online Tuhan, karena mereka tidak bisa belajar dalam satu komunitas atau satu perkumpulan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan biarlah di dalam proses belajar mengajar secara online
Tuhan berkati sehingga tidak mengurangi kualitas daripada penyerapan pendidikan ini Tuhan bagi mereka. Kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kondisi sakit. Mari Tuhan Engkau menjamah mereka, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat Tuhan yang selama ini kami sebutkan yang sedang bergumul dengan penyakit yang sudah lama mereka alami, kami terus berdoa menopang mereka di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan mereka biar Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan terus pergumulan daripada gereja Tuhan sampai hari ini. Bapa dalam surga, di dalam segala rencana dari pemerintah sehubungan dengan penata layanan, penataan ibadah di negara ini, kami berdoa, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Biarlah apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah bagi semua tempat-tempat ibadah, kami berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat, biar terkala ada aturan baru yang dikeluarkan, di mana semua gereja akan terbuka kembali. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk kami tetap berjalan di dalam segala aturan protokol kesehatan yang sudah kami jalani selama ini. Kami berdoa dan kami serahkan kondisi gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memimpin gereja, Tuhan tetap memimpin hamba-hamba, bahkan Tuhan tetap mempersatukan kami, mempersekutukan kami di dalam iman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan dari pusat, provinsi, tingkat sampai gubernur, bupati, wali kota hingga pada pemerintahan yang paling bawah. Mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan situasi pandemi corona ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan mereka yang saat ini mengalami sakit atau terinfeksi dengan COVID-19. Kami berdoa dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah dan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah di tengah-tengah situasi ini Tuhan, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dan mereka mengalami kekuatan iman. Mereka percaya kepada Engkau sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan memberkati mereka. Mari Tuhan pakai mereka. Tuhan terus menolong mereka di dalam menjalankan tanggung jawab yang cukup berat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan terus ada bagi kami. Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syafaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar segala pergumulan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Johan Godlive Nusi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian yang mengatakan pribadi yang menaruh hati.
kerinduan hati kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya kami oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami senantiasa hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, tuntun kami, arahkan kehidupan kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Sehingga dari hari ke hari kami sebagai umat-Mu boleh kedapatan setia di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, saatnya kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, bicaralah secara pribadi untuk setiap kami di tempat kami masing-masing, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami renungkan ini Tuhan tidak akan lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi rema, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan akan jam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai kepada berakhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-19. Amsal 27 ayatnya yang ke-19. Jika Bapak Ibu telah menemukannya, saya mengajak kita untuk baca satu ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal 27 ayatnya yang ke-19. 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya ulang sekali lagi. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita masih tetap berbicara di bawah tema besar kita untuk 3 bulan ini, yaitu living in wisdom of God, atau hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin untuk membawa kita belajar bersama-sama di bawah satu tema kecil yang saya angkat buat kita renungkan bersama-sama pagi hari ini, yaitu hikmat dan kemurnian hati. Hikmat dan kemurnian hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, saya punya sebuah gelas dan ada air putih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, tidak ada yang lebih menyegarkan buat kita di tengah-tengah hari panas dan di tengah-tengah kelelahan yang menghinggapi kita, selain daripada seteguk air putih. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, jika saya memegang air putih seperti ini dan Bapak Ibu berada tepat di depan saya, atau kita sedang berhadapan dan Bapak Ibu sedang kepanasan dan juga sedang kehausan, kira-kira, dan Bapak Ibu tidak punya air tentunya ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan buat?
dengan segelas air putih yang ada di tangan saya. Mungkin Bapak Ibu akan minta, mungkin Bapak Ibu akan merampas, saya tidak tahu, tetapi Bapak Ibu tentu membutuhkan segelas air putih yang menyegarkan kita, Bapak Ibu. Tetapi apakah Bapak Ibu akan minta air putih saya? Apakah Bapak Ibu akan merampas atau mengambil air putih saya? Kalau air putih saya itu saya isi dengan racun, dengan alkohol, atau juga mungkin saya isi dengan tanah, ya, dengan tanah yang saya campurkan atau jatuhkan ke dalam gelas air putih tadi. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan minta air putih saya? Saya yakin tidak. Bahwa air putih yang sudah tercemar oleh karena racun alkohol atau betadin dan tanah yang saya masukkan ke dalam gelas ini, tentu Bapak Ibu tidak tertarik lagi untuk meminumnya. Karena air putih ini sudah kotor, sudah tercemar. Air putih ini sudah tidak lagi berguna buat Bapak Ibu yang berada dalam kehausan. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, demikianlah dengan kehidupan kita, bahwa ketika hati kita itu tercemar oleh karena dosa, oleh karena perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, maka kehidupan kita itu sudah tidak lagi berguna. Kehidupan kita sudah tidak lagi bisa berdampak, berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, hati yang murni, hati yang bersih itu sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita butuh hati yang murni. Kita butuh hati yang murni, hati yang bersih. Kalau kita masuk di dunia kerja, Bapak Ibu, kalau kita punya hati bersih di dalam kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, maka sekalipun pekerjaan itu banyak, sekalipun pekerjaan itu berat, tetapi saya yakin bahwa kita akan mengerjakannya dengan semangat. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika hati kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, kita marah, kita kecewa, kita sakit hati, maka ketika kita berhadapan dengan pekerjaan, mungkin pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kecil, yang ringan, yang mudah, tetapi karena hati kita itu tidak tenang, hati kita dalam keadaan panas, maka pekerjaan itu akan terasa begitu berat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, hati ini sungguh mempengaruhi akan seluruh aspek kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu membutuhkan hati yang murni, hati yang suci, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6 atau yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata, saya baca buat kita, Injil Matius pasal 5 Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam kasih Kristus, hati yang murni ini penting sekali di dalam kaitannya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa hati yang murni, tanpa hati yang bersih di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, itu sebabnya kita belajar bagaimana hikmat akan menuntun kita supaya kita dapat menjaga hati kita tetap bersih,
hati kita tetap benar di hadapan Tuhan atau murni di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita atau hikmat akan menolong kita untuk menjaga hati kita tetap bersih atau murni di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, hikmat akan menolong kita untuk menjaga kemurnian hati kita, yaitu dengan membersihkan hati kita dari dosa. Kita harus membersihkan hati kita dari dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ya, namanya sesuatu yang kotor, sesuatu yang tercemar. Kalau kita mau supaya benda itu bersih kembali, maka kita harus bersihkan dia. Kita harus bersihkan dia. Demikian juga seperti tadi gelas yang saya pakai sebagai ilustrasi, Bapak Ibu. Gelas ini sudah kotor, dan agar supaya gelas ini bersih, maka saya harus membersihkan gelas ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam kasih Kristus, bagaimana kita membersihkan hati kita, bagaimana kita memurnikan kembali hati kita di hadapan Tuhan. Hikmat akan menolong kita, Bapak Ibu, untuk mengambil keputusan, membuka hati kita di hadapan Tuhan, dan mengakui segala salah dan dosa kita. Firman Tuhan berkata buat kita di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita menyadari dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kita sedang berdosa. Tuhan tahu dosa apa yang sudah kita buat. Tuhan tahu seberapa besar dosa yang kita telah melakukan. Tuhan tahu seberapa dalam saudara dan saya jatuh. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan untuk menerima pembersihan dari Tuhan, yang Tuhan butuhkan dari kita adalah kita perlu untuk mengaku bahwa kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan tentang dosa-dosa yang kita telah lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam kejatuhan manusia, Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-9, waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka takut, mereka lari bersembunyi dari hadapan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9, Tuhan memanggil mereka dan berkata, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi? Tentunya Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu di mana mereka bersembunyi. Tuhan tahu mengapa mereka bersembunyi. Tapi Tuhan datang kepada mereka dan bertanya kepada mereka, Adam, di manakah engkau? Tuhan membutuhkan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan, saya di sini. Saya sedang berdosa. Tuhan, ini dosa yang saya lakukan. Dan Tuhan mau supaya kita terbuka selebar-lebarnya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu Tuhan bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami takut. Mereka terbuka di hadapan Tuhan bahwa inilah kondisi mereka pada waktu itu. Waktu mereka melakukan dosa, mereka takut kepada Tuhan dan mereka bersembunyi. Mereka berada dalam satu keadaan ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, untuk membersihkan kehidupan kita dari kecemaran dunia ini atau kecemaran dosa, maka Tuhan pun bertanya untuk kita, di manakah kita hari ini? Mungkin hari ini Bapak Ibu kita juga sedang merasa ketakutan oleh karena pandemi virus COVID-19 ini. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kita menjalani kehidupan kita dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas.
Mungkin hari ini Bapak Ibu kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang muda yang takut gagal di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita menempuh pendidikan kita, atau mungkin kita sedang mencari pekerjaan, atau mungkin kita sedang berusaha untuk melanjutkan pendidikan kita. Mungkin ada rasa takut buat kita hari ini. Mungkin hari ini ketika Tuhan bertanya buat kita, di manakah engkau? Mungkin kita sedang berada dalam keadaan sakit, kita sedang berada dalam kelemahan fisik, Bapak Ibu. Yang Tuhan butuhkan buat kita hari ini adalah sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ada di sini. Tuhan, saya sakit. Tuhan, tubuh saya lemah. Tuhan, saya butuh kekuatan dari Tuhan. Saya butuh mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, di mana saudara berada hari ini? Yang Tuhan perlukan adalah sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya takut, saya khawatir. Tuhan, saya punya beban yang begitu berat dan saya tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Saya butuh Engkau, Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hikmat akan menolong saudara dan saya untuk memilih jalan yang benar ini, yaitu dengan mengakui dan terbuka atau jujur di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa keterbukaan kita di hadapan Tuhan itu menjadi awal pemulihan. Keterbukaan kita di hadapan Tuhan itu menjadi awal di mana Tuhan akan memurnikan hati kita di hadapannya. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran yang kedua, bagaimana hikmat akan menolong kita untuk menjaga kemurnian hati kita. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu, setelah hati kita dibersihkan dari dosa, yang kedua adalah kita harus menghindarkan hati kita dari dosa. Menghindarkan hati kita dari dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, Hawa terpikat dengan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan ada satu kata di sana yang menarik di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 itu, di mana Hawa berkata bahwa buah itu sangat menarik hatinya. Buah itu sangat menarik hatinya. Dan ketika hati Hawa tertarik dengan buah itu, hati itu menggerakkan seluruh organ tubuhnya untuk mendekat kepada buah itu. Dan pada akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena dia makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Hal yang lain Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-6, peristiwa tentang bagaimana Kain itu membunuh adik-adiknya yang bernama Habel. Bagaimana Kain bisa membunuh Habel adiknya? Firman Tuhan katakan karena hatinya panas. Dimulai dari hati Bapak Ibu, dimulai dari hati. Lalu dia mulai bertindak, dia mulai mengambil strategi atau buat strategi untuk membunuh adiknya yang bernama Habel itu. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, ketika hati kita sudah terpikat, maka hati itu akan menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk mengerjakan apa yang dia mau. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita menghindarkan hati kita dari dosa. Di dalam Kejadian pasal 39 Bapak Ibu ayatnya yang ke-9 itu peristiwa di mana Yusuf digodai oleh istri majikannya yang bernama istri Potifar. Firman Tuhan berkata berulang-ulang kali istri Potifar itu menggodai Yusuf agar supaya Yusuf dapat tidur bersama-sama dengan dia. Tetapi yang Yusuf lakukan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-9, dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Yusuf menghindar. Firman Tuhan berkata Yusuf lari dan meninggalkan istri tuannya itu. Yusuf terhindar dari perbuatan asusila. Yusuf terhindar dari perbuatan dosa.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam kasih Kristus, saya mencoba untuk mengandai-andai Bapak Ibu. Kalau sekiranya terus menerus Yusuf dicobai atau digodai oleh istri Potifar dan dia tetap ada di sana, terjadi komunikasi di antara mereka dan hati Yusuf tertarik atau terpikat dengan istri majikannya, saya yakin bahwa ceritanya pasti berbeda. Tetapi yang Yusuf lakukan adalah dia berusaha untuk menghindarkan hatinya dari dosa. Dia lari, kata firman Tuhan, dan meninggalkan baju di tangan majikannya itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, bagaimana supaya kita dapat menjaga kemurnian hati kita? Hikmat akan menolong kita Bapak Ibu untuk menghindarkan hati kita, menghindarkan hidup kita dari dosa. Hikmat akan membawa kita jauh dari komunitas-komunitas Bapak Ibu yang kita tahu bahwa komunitas itu adalah komunitas yang sedang melakukan sebuah kejahatan. Hikmat akan membawa hati kita dan hidup kita jauh dari tempat-tempat yang dimana tempat-tempat itu orang melakukan dosa di sana. Hikmat akan membawa hati kita jauh dari pergaulan-pergaulan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Hikmat akan menuntun hati kita untuk membawa hati kita daripada tindakan-tindakan yang tidak benar. Ketika kita berada di dalam pekerjaan, mungkin tindakan untuk korupsi, untuk mengambil hak yang bukan milik kita atau bahagian kita. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang hari ini Bapak Ibu sedang menjerat kita, sedang memikat kita. Tetapi hikmat akan menolong kita sehingga kita dapat melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Hikmat akan membawa hati kita jauh ketika kita tahu bahwa itu salah, ketika kita tahu bahwa itu dosa. Maka hikmat akan menolong kita untuk mengambil langkah yang lain, untuk kita jauh daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, agar supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, jangan izinkan hati kita itu dekat di dalam dosa. Bawa hati kita atau hindarkan hati dan hidup kita dari semua komunitas, dari pergaulan, dari kumpulan-kumpulan orang yang tidak benar. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan berkata mereka adalah orang-orang yang berbahagia ketika mereka menghindarkan hidup mereka dari kumpulan orang-orang yang berdosa, atau dari kumpulan orang-orang yang melakukan dosa. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, kiranya hikmat akan menolong kita untuk membawa hidup kita jauh dari hal melakukan dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Kebenaran yang ketiga yang terakhir buat kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga kemurnian hati kita. Firman Tuhan berkata buat kita, mari kita menjaga hati kita dari setiap bentuk dosa. Menjaga hati kita. Berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati kita, saudara, saya bicara tentang bagaimana kita merawat hati kita. Bagaimana kita care, kita peduli dengan hati kita. Saya kembali lagi memberikan gambaran ilustrasi buat kita Bapak Ibu. Air yang tadi, saudara, ketika air yang putih ini sudah tercemar Bapak Ibu, dia akan menjadi putih lagi, dia akan menjadi air yang bersih lagi Bapak Ibu ketika kita mengisi tempat itu dengan air putih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita merawat hati kita. Mari kita memperhatikan hati kita. Waktu kita mengisi hati kita dengan sesuatu yang bersih,
Kita mengisi hati kita dengan sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, maka semua yang murni, semua yang benar itulah yang akan mengisi penuh bejana hati kita. Sehingga semua kekotoran, semua kecemaran, kenajisan yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu, itu akan keluar dan digantikan dengan kemurnian hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, begitu pentingnya kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Hanya dengan hati yang bersih, hanya dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, hidup kita akan layak baginya. Tanpa kemurnian hati, saudara dan saya, bagaimanapun caranya, apapun yang saudara dan saya lakukan di hadapan Tuhan, tanpa hati yang murni di hadapan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini datang mengingatkan kepada kita, milikilah hati yang murni, sehingga hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan acara kita dengan sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan kembali untuk memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan kudus hari ini. Kembali hari ini kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, dimanapun dan bagaimanapun caranya kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus ini, hal terpenting yang perlu kita ingat agar supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita adalah kita perlu untuk membersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita perlu untuk memurnikan hati kita di hadapan Tuhan dengan cara mengakui dan terbuka di hadapan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Kami tidak melakukannya secara bersama-sama atau secara jemaat di gereja. Kami melakukannya per keluarga. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa berkat perjamuan menjadi bahagian kami ketika kami melakukannya dengan benar. Itu sebabnya Bapak, sebelum kami ambil roti dan minum dari cawan ini, kami mohon Tuhan ampuni kami untuk setiap salah dosa yang sudah kami perbuat di hadapan hadirat Tuhan. Suci kuduskan kami Bapa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Layakan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa biarlah berkat perjamuan kudus ini akan menjadi bahagian kami. Kepastian keselamatan di dalam Tuhan, pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus, dan penyembuhan dari setiap sakit penyakit kami. Biarlah itu menjadi bahagian kami lewat sakramen perjamuan kudus yang kami lakukan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan akan acara sakramen ini dari awal sampai kepada berakhirnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan roti dan cawan. Saya persilakan siap untuk membagikannya untuk anggota keluarga kita. Dan sementara roti dan cawan ini dibagikan, kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian Kemenangan Iman yang akan dipimpin oleh worship
tidak. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyi bersama dari Kenangan Iman nomor 49, Nyawaku Diberikan Bagimu. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh sehidangan dari meja perjamuan pada hari ini. Sekalipun Tuhan kami melakukannya di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa berkat dan kuasa dari sakramen perjamuan kudus ini akan menjadi bahagian semua kami yang percaya kepada Tuhan. Kami sudah makan roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami sebagai korban penebusan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Kami juga boleh minum dari cawan yang melambangkan darah Kristus buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu kami minum dari cawan ini, semua dosa dan kecemaran kami telah Tuhan bersihkan, telah Tuhan sucikan dan kuduskan. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami layak di hadapan Engkau. Kami juga percaya Tuhan, bahwa kami sudah minum dari cawan ini, di mana cawan ini melambangkan darah-Mu, darah perjanjian yang berkuasa untuk menyembuhkan kami dari setiap sakit, penyakit, dan kelemahan yang kami derita. Hamba berdoa Tuhan dan mohon kesembuhan untuk semua mereka yang sakit,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sakit di rumah masing-masing, angkat tanganmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan berkuasa untuk menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau dari setiap sakit penyakit yang engkau alami. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari ini lawatan Tuhan terjadi. Semua sakit penyakit mereka, semua penderitaan mereka Tuhan angkat. Tuhan ubahkan itu dengan sebuah kelegaan dan sentosa yang daripada Tuhan. Tuhan ubahkan dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu buat kami hari ini. Kami telah terima penebusan, kami telah terima jaminan kehidupan yang kekal. Kami juga telah menerima kesembuhan lewat kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah rangkaian acara Kramen Muan Kudus yang kita boleh ikuti bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah kita di penghujung daripada ibadah Minggu Raya di pagi menjelang siang hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 110 yang mengatakan hanya Yesus. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Akhir daripada lagu ini, Bapak Gembala menutup kita dengan doa penutup dan doa berkat. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan tuntunan-Mu dalam rangkaian ibadah raya jemaat pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami buat dalam ibadah ini, baik di rumah kami masing-masing Tuhan atau yang kami lakukan di tempat ini, akan menjadi berkat bagi kami semua dan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kami Tuhan. Kami rindu untuk menikmati akan berkat-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun dari sekarang sampai hari Maranatha, Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sobat dunia. Kami tim altar mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Menopang tiada lelah bekerja